Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, yang percaya bersuka cita bahwa hari ini Yesus ada bersama-sama dengan kita anak-anaknya. Yesus hadir, bertahta dan berkuasa atas setiap kehidupanmu, kehidupan keluargamu. Angkat dua-dua tangan buat Tuhan. Katakan terima kasih Yesus buat setiap kebaikanmu Tuhan. Oh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau telah ada buat setiap umatmu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Bersama dengan iman katakan, datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu.
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyimak, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Selama-lamanya pujaanku, selama-lamanya ku mau menyembahmu. Yesus, Yesus Tuhan, oh Yesus, kami menyembahmu Tuhan, dalam hidup kami selamanya. Mari bersama-sama Tuhan, sembah Dia, sebab Dia Raja yang layak dipuji, sebab Dia Raja yang layak diagungkan. Terima kasih Yesus Tuhan, oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, Kau Allah yang hebat. Yesus, Yesus Tuhan, Allah penolong kami. Thank you Lord, thank you Jesus, Kau Allah kami, oh sumber kehidupan, sumber kemenangan kami Tuhan. Oleh karena itu kami kagum, kami hormat akan Engkau. Terima kasih Yesus, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kami kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Oh bersama Tuhan nyatakan, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, oh ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Terima kasih Tuhan sebab Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur Kau telah ada buat kami. Kau hadir, Kau lahir buat kami ke dunia ini Yesus. Saat kami bersuka cita, kami mau memuji-Mu, mau melompat-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala Raja yang bersuka cita, yang sudah siap bersama-sama dengan saya sorakan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, membuat diri tempat ini. Sekali lagi sorak-sorai dengan paling buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Mari kita memuji Dia, mari kita menyembah Dia. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bersama-sama Tuhan bertepuk tangan di tempat ini. Haleluya. Hey. Bayangkan pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bersama melakukan segala perkara. Katakan umat Tuhan. Haleluya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
Sorakan dengan imanmu ma Tuhan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, Yesus. Berdoa bersama-sama Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kelembang menyembah Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Siap menari lebih lagi buat Tuhan Yesus? Serahkan haleluya. Serahkan saya siap. Mari bersama-sama menari buat Tuhan kita. Hey. Amin. Yesus Tuhan. Dan bukan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Bersama-sama bertepuk tangan lagi. Hey, ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, bukan menari seperti tak menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan bukan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh, oh. Dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Hey, bersama-sama bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian, menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti tak menari. Karena roh Allah di dalam hatiku sekarang, bersama ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, oh. Dan ku kan menari bersama. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, oh Tuhan. Dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari. Serahkan haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur sebab Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami, dan kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan.
Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami ini, kami bawa Yesus. Yes, Kau Allah yang dalam kehidupan kami bekerja nyata. Oh, Kau Allah pembawa mujizat dalam kehidupan kami, Tuhan. Thank you, Jesus, Lord. To worship you, I live to worship you. Yes, Lord, to worship you, I live to worship you. Oh, to worship you, I live to worship you, I live to worship you. Oh, to worship you, I live to worship you. Sing to worship you, I live to worship you, I live to worship you. Jesus, to worship you, I live. Sing together. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, Lord. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, Jesus. Oh, to worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, Lord. To worship you. Oh, sing together, sing, Jesus, Lord. Amen, amen, amen. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live. To worship you, Jesus. Oh, to worship you, I live to worship you. Come on, everybody, sing. To worship you, I live to worship you, I live to worship you, I live to worship you. Sing to worship, to worship you, I live. Sing to worship you, I live to worship you. Oh, to worship you, I live to worship you, I live to worship you. Oh,
Berikan kemuliaan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita di tempat ini. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan kami siap Tuhan untuk menerima dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan oleh karena kasih-Mu. Kami ada, kami sehat, kami kuat. Kami diberkati sampai hari ini Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesehatan ilahi. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat sukacita, damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Kami juga bersyukur buat keselamatan yang besar yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Tuhan terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, tidak terasa Bapak Ibu gereja Tuhan, kita boleh berada di bulan Desember, bulan yang berlimpah kasih sayang Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, tema khotbah hari ini, kelimpahan kasih sayang Tuhan. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Anda dan saya membutuhkan kemurahan dari Tuhan, tetapi juga kemurahan dari manusia. Saya ulangi, Bapak Ibu gereja Tuhan, engkau dan saya membutuhkan kemurahan dari Tuhan, tetapi juga kemurahan dari manusia. Saudaraku, kita belajar dalam Lukas 2:52. Dalam Lukas 2:52 bagaimana Yesus dikasihi oleh Bapa dan juga Yesus dikasihi oleh manusia. Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Amin. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya Yesus dan besarnya. Makin besar, makin bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Alkitab berkata bagaimana Yesus makin dikasihi oleh Allah dan juga makin dikasihi oleh manusia. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, sekali lagi Bapak Ibu dan saya membutuhkan. Engkau dan saya dikasihi oleh Allah, tetapi jangan lupa juga engkau dan saya dikasihi oleh manusia. Itulah sebabnya gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 2:47 sangat disukai oleh semua orang. Kisah Rasul 2:47. Mereka saudaraku, haleluya, jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2:47, Bapak Ibu gereja Tuhan, disukai oleh semua orang. Kisah Rasul 2:47. Kisah para Rasul 2 ayat 47. Amin. Sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah. Dan mereka semua disukai orang. Dan jemaat mula-mula mereka semua dikasihi oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Dengan orang yang diselamatkan. Dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu gereja Tuhan, mengapa tiap-tiap hari mereka bukan bertambah kurang, tetapi bertambah berlimpah-limpah, bertambah besar? Mengapa? Karena jemaat mula-mula, orang-orang percaya di gereja mula-mula adalah orang-orang yang disukai oleh semua orang. Bukan cuma disukai, Alkitab berkata mereka juga sangat dihormati. Kisah Rasul 5 ayat 14 dan 15. Kisah Rasul 5 14 dan 15. Haleluya. Kisah para Rasul 5 ayat 14. Amin. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Makin lama jumlah orang percaya itu semakin bertambah-tambah. Baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar Ke jalan raya. ke jalan raya. Dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Lanjutkan terus, haleluya. Supaya apabila Petrus lewat, Apabila Rasul Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. perhatikan ayat di atasnya, haleluya. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Baik laki-laki maupun perempuan. Amin. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata bahwa mereka sangat dihormati. Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 13-nya. Gereja Tuhan, mereka sangat dihormati, haleluya. Kisah para Rasul 5 ayat 13. Amin. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Umat yang diberkati Tuhan, mereka sangat dihormati. Yesus sangat disukai oleh Allah, tetapi juga Yesus dikasihi oleh manusia. Gereja mula-mula mereka disukai oleh semua orang, bahkan mereka dihormati oleh semua orang. Anda melihat dalam perjanjian lama bagaimana Yusuf, saudaraku, disukai oleh banyak orang. Kejadian 39 ayat yang keempat. Haleluya. Kejadian 39 ayat yang keempat. Saudaraku, Anda dan saya membutuhkan kemurahan dari Tuhan, tetapi jangan lupa kemurahan juga dari manusia. Kejadian 39 ayat yang keempat. Kejadian 39 ayat 4. Amin.
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan dia boleh melayani dia. dan dia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya. dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Segala miliknya diserahkan, dimulai satu kata, Yusuf disukai oleh tuannya. Saudara, Kejadian ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 ayat 21. Kejadian 39 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Tetapi Tuhan itu menyertai Yusuf, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. menjadikan Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Gereja Tuhan, dengarkan Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan. Di rumah Potifar, saudaraku, Yusuf disukai. Di penjara, Yusuf disukai. Bahkan saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, Kejadian 41 ayat 40. Saudaraku, bagaimana dimanapun Yusuf berada, Yusuf itu selalu disukai. Kejadian 41 ayat 40. Kejadian 41 ayat 40. Amin. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, Saudaraku, Firaun berkata, Yusuf, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini, kelimpahan kasih sayang Tuhan. Saudara, gereja Tuhan, engkau dan saya membutuhkan kemurahan dari Tuhan, tetapi juga kemurahan dari manusia. Itulah sebabnya kita berkata, gereja Tuhan, Anda lihat dalam Mazmur pasal, haleluya, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan. Kejadian 39 ayat 2, ini adalah kunci. Mengapa Yusuf kemanapun dia selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kejadian 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat 2. Amin. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. sehingga Yusuf menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Maka tinggallah dia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, Setelah tuannya melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, dan Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan dia boleh melayani dia. dan dia boleh melayani gereja Tuhan. Sekali lagi bahwa Anda dan saya di bulan Desember ini membutuhkan kemurahan dari Tuhan, tetapi juga kemurahan dari manusia. Saudara umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Apa alasan gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah? Yang pertama, tujuan Tuhan memberkati saya dan saudara berlimpah-limpah. Yang pertama, agar engkau dan saya menjadi berkat, haleluya, bagi yang lain. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2, gereja Tuhan. Alasan Tuhan mengangkat saya, memberkati saya dan saudara adalah agar gereja Tuhan, engkau dan saya boleh menjadi berkat bagi keluargamu, bagi kota di mana engkau tinggal. Secara khusus saudaraku, bagi, haleluya, komunitas dimanapun saudara berada. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan membuat namamu masyhur. dan engkau akan menjadi berkat. Garis bawahi, engkau menjadi berkat. Gereja Tuhan, alasan Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah adalah agar engkau dan saya menjadi berkat. Bapak Ibu gereja Tuhan, sebelum Anda diberkati, tidak mungkin Anda bisa menjadi berkat. Saya ulangi, sebelum Anda menerima berkat, bagaimana Anda bisa menjadi berkat? Maka saudara gereja Tuhan, haleluya, itulah alasan engkau diberkati berlimpah-limpah, supaya melalui berkat yang engkau terima, yang engkau alami, engkau dan saya bisa menjadi berkat bagi yang lain. Maka Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21, Tuhan itu mengenal hati manusia. Tuhan itu menguji hati manusia. Dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, ada orang kaya, saudaraku, yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, dan dia tidak mau menjadi berkat bagi yang lain. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16. Amin. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, Amin. ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, Orang kaya ini bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Amin.
Lalu katanya, Lalu orang kaya itu berkata, inilah yang akan aku perbuat. inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, Aku akan merombak lumbung-lumbungku. dan aku akan mendirikan yang lebih besar, Aku akan membuat lumbung yang lebih besar. dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Aku akan menyimpan segala gandum dan segala barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Orang kaya ini berkata dalam jiwanya, jiwaku ada padamu banyak barang, hai jiwaku, padamu ada banyak barang. tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Tertimbun bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah datang kepadanya, Datanglah firman Tuhan kepada orang kaya ini. hai engkau orang bodoh, Hai engkau orang yang bodoh. pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, Demikianlah orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. jikalau ia tidak kaya di hadapan gereja Tuhan. Alasan Tuhan yang pertama memberkati saudara berlimpah-limpah. Engkau dan saya mengalami kelimpahan berkat Tuhan agar engkau dan saya menjadi kaya di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan jangan seperti orang kaya yang bodoh ini. Dia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya bersenang-senang hanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya makan, minum, bersenang-senang hanya untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan berkata, hari ini juga jiwamu diambil daripada gereja Tuhan. Tuhanlah yang memperpanjang tahun-tahun hidup kita. Tuhan yang memberkati kita. Bahkan sampai putih rambutmu Tuhan menggendong kau dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, Tuhan membenci mati muda. Tuhan tidak mau kau dan saya mati muda. Tuhan mau gereja Tuhan sampai putih rambutmu Tuhan menggendong kau dengan dahsyat dan luar biasa. Dan memberkati engkau berlimpah-limpah dengan tujuan gereja Tuhan. Selama engkau ada di bumi ini, engkau dan saya menjadi berkat. Yang pertama, yang kedua. Saudaraku, meneguhkan perjanjian. Mazmur 89 ayat 35. Saudaraku, alasan engkau dan saya diberkati berlimpah-limpah untuk meneguhkan perjanjian. Mazmur 89 ayat 35. Haleluya. Mazmur 89 ayat 35. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mazmur 89 ayat 35. Amin. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, Aku tidak melanggar perjanjianku. dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kuubah. Saudaraku, dalam Maliaki 2 yang kelima, ada perjanjian antara engkau dan Tuhan, antara saya, antara kita sebagai penerima janji dengan Tuhan. Dalam Maliaki 2 yang kelima, dari pihak Tuhan, engkau dan saya akan menerima kehidupan dan sejahtera. Gereja Tuhan, kita akan hidup di bumi ini mengalami kehidupan dan sejahtera. Itu adalah janji Tuhan dalam Maliaki 2 yang kelima. Tetapi dari pihak kita wajib, kita harus takut akan Allah. Maliaki pasal kedua ayat yang kelima. Maleakhi 2 ayat 5. Amin. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. dan itu kuberikan kepadanya. Tuhan berkata, kehidupan itu, kesejahteraan itu, kelimpahan itu akan kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, Pada pihak lain ketakutan. dan dia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Gereja Tuhan harus takut, harus gentar akan nama Tuhan. Contoh, saudaraku, dalam Amsal 19 ayat 17. Apakah buktinya kita takut akan Tuhan? Saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, salah satunya adalah orang yang memperhatikan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Amsal 19 ayat 17. Haleluya. Amsal 19 ayat 17. Amin. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Waktu engkau dan saya lakukan firman ini, engkau memperhatikan orang miskin, orang lemah, engkau sedang memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Yang akan membalaskan perbuatannya itu gereja Tuhan. Waktu Anda melakukan ini dengan sukacita, engkau melakukan ini sebagai perintah Tuhan. Bapak Ibu gereja Tuhan, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dilihat orang. Engkau melakukan itu dengan sukacita. Mungkin tidak ada yang melihat, tetapi Anda melakukan itu setiap waktu, setiap saat gereja Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang membalaskan segala yang baik yang kita lakukan. Itulah sebabnya gereja Tuhan. Apa alasan Tuhan memberkati saya dan saudara? Yang kedua adalah untuk meneguhkan perjanjiannya. Bahwa Maliaki 2 yang kelima berkata, dari pihak Tuhan akan melimpahkan kepada saya kehidupan dan sejahtera. Yang ketiga, menghapuskan noda, aib dan malu. Joel 2 ayat yang ke-27. Menghapuskan noda, aib dan malu. Gereja Tuhan sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak mau Anda hidup dalam hutang, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kegagalan. Anda boleh melihat gereja Tuhan, seorang janda datang kepada Nabi Elisa. Ini yang Tuhan lakukan. Tuhan pulihkan janda ini. Tuhan tolong janda ini, sehingga Tuhan berkata melalui hambanya, juallah minyak ini, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari sisanya. Artinya, Tuhan adalah Tuhan pembebas hutang. Tuhan adalah Tuhan yang gereja Tuhan
yang tidak mau kita berhutang. Dan jangan lupa, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kau dan saya modal. Artinya engkau hidup diberkati berlimpah-limpah. Joel 2 ayat 27. Haleluya. Yoel 2 ayat 27. Amin. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang-orang Israel, Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang-orang Israel. dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Aku ini Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan, umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan, Tuhan tidak mau umatnya menjadi malu. Itulah sebabnya ayat di atas ayat 26, engkau akan makan dan menjadi kenyang. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Joel 2 ayat 26. Yoel 2 ayat 26. Amin. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Saudaraku, ini adalah isi hati Bapa di sorga. Tuhan tidak mau Anda kelaparan. Saya ulangi, Tuhan tidak mau Anda kelaparan, kesusahan. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Untuk itulah alasan gereja Tuhan engkau diberkati berlimpah-limpah, menghapuskan noda, aib dan malu. Gereja Tuhan, Tuhan mau hari ini. Hari ini terimalah berkat Tuhan. Bahwa Tuhan menghapuskan aib, menghapuskan noda dan malu. Tuhan mau gereja Tuhan engkau diberkati berlimpah-limpah, supaya engkau tidak menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang ketiga, yang keempat, gereja Tuhan untuk mempromosikan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Gereja Tuhan, haleluya, Anda sedang mempromosikan kerajaan Allah. Matius pasal 6 ayat 33. Haleluya. Matius 6 ayat 33. Amin. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, akan ada perbedaan yang nyata waktu engkau dan saya sesudah mengiring Tuhan. Haleluya. Akan ada keberhasilan. Engkau dan saya akan dijauhkan dari kegagalan. Engkau akan dijauhkan dari sakit penyakit. Engkau akan dijauhkan, saudaraku, dari segala roh ketakutan. Hidupmu Tuhan buat beda. Itulah sebabnya Malaikat 3:18 berkata, Tuhan itu, kamu akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak mau beribadah. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Yang kelima, engkau dan saya menikmati hidup berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Gereja Tuhan, apa alasan engkau dan saya menerima kelimpahan dari Tuhan? Supaya gereja Tuhan, engkau dan saya, haleluya, diberkati berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Amin. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Tetapi Yesus datang supaya kamu hidup dan hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. mempunyainya dalam segala kelimpahan. Alkitab berkata sepanjang malam Petrus dan teman-temannya sudah berusaha, sudah bekerja di waktu yang tepat, dan mereka punya modal, tapi tidak ada hasil. Alkitab berkata gereja Tuhan, tanpa perjumpaan dengan Yesus dia akan pulang ke rumah dengan tidak membawa apa-apa. Artinya apa? Gagal. Tetapi perjumpaan dengan Yesus mengubah segalanya, sampai Petrus harus berlutut dan berkata, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Mengapa? Dalam waktu yang singkat, tiba-tiba 2 perahunya penuh dengan ikan. Ini membuktikan gereja Tuhan, di dalam Yesus ada jaminan, engkau dan saya tidak mungkin gagal, pasti engkau berhasil. Itulah sebabnya gereja Tuhan, dalam Ayub pasal 36, hidupmu akan mujur sampai akhir hari mereka, dan engkau akan berbahagia, engkau akan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Ayub pasal 36 ayat 11. Gereja Tuhan, hidupmu akan berbahagia setelah engkau dan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayub 36 ayat 11. Ayub 36 ayat 11. Amin. Jikalau mereka mendengar dan takluk, Asal Anda gereja Tuhan mau mendengar mulai hari ini, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, Tuhan mau engkau hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Anda lihat Bapak Ibu, Abraham hidupnya diberkati, Ishak hidupnya diberkati, Ayub hidupnya diberkati. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu engkau dan saya sungguh-sungguh iring Tuhan dengan sungguh-sungguh, gereja Tuhan, engkau akan dikelilingi oleh, haleluya, kasih dan setia dan rahmat. Saudaraku, apa penghalang kita tidak bisa menerima berkat Tuhan? Yang pertama adalah dosa. Maka Mazmur 66 ayat 18 dan 20. Apa yang menghalangi engkau tidak bisa mengalami kelimpahan kasih sayang Tuhan itu? Saudaraku, Mazmur 66 ayat 18 sampai 20. Mazmur 66 ayat 18. Amin. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Gereja Tuhan, kalau ada niat jahat, saudaraku, buang itu di dalam nama Yesus di pagi hari yang luar biasa ini. Perhatikan ayat 19-nya, haleluya.
Sesungguhnya Allah telah mendengar, Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Gereja Tuhan, waktu tidak ada dosa, waktu tidak ada kejahatan, maka Allah adalah Allah yang mendengar dan Allah yang mengubah pokok-pokok doa saudara menjadi kesaksian yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, tidak bisa mengampuni. Matius pasal 6, 14-15. Gereja Tuhan, menolak mengampuni adalah penghalang engkau dan saya menerima berkat Tuhan. Maka saudaraku, ingat doa Bapa kami dalam Matius 6, 14-15. Matius 6 ayat 14. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bapa di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. maka ingat, saudaraku, ada hamba yang bodoh. Dia sudah menerima pengampunan, tetapi di tengah jalan ada orang yang bersalah, ada orang yang berhutang kepadanya. Dia tidak bisa mengampuni. Sehingga saudaraku, akhirnya orang yang bodoh yang sudah menerima pengampunan ini dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa? Karena dia sudah menerima pengampunan, tetapi dia tidak mau mengampuni yang lain. Gereja Tuhan, engkau dan saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Adalah bagian saya, adalah tugas saya dan saudara harus mengampuni, wajib mengampuni. Kenapa? Karena waktu engkau dan saya tidak mau mengampuni, itulah penghalang engkau tidak menerima berkat Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, ketidaktaatan. Ulangan 28, 14 dan 15. Ketidaktaatan adalah penghalang orang tidak bisa menerima yang baik dari Tuhan. Ulangan 28, 14 dan 15. Haleluya. Ulangan 28 ayat 14. Amin. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Gereja Tuhan, asal Anda tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dari segala perintah-perintah Tuhan, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. dan Anda mau beribadah kepada Tuhan, Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, waktu engkau dan saya tidak mau mendengar suara Tuhan, tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya tidak melakukan dengan setia segala ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Dalam misbah malam, Bapak Ibu, seorang bapak, dia bersaksi, Pak, dulu saya sangat berhasil, tapi waktu saya pergi ke dukun, saya meninggalkan jalan Tuhan, semuanya hancur. Semuanya pintu itu tertutup dan tertutup. Yang ada hanya kegagalan dan kegagalan. Gereja Tuhan, belajarlah untuk taat. Karena saudara gereja Tuhan, waktu Anda taat, berkat itu mengalir. Ulangan 28 ayat 2. Saudaraku, yang keempat, apa penghalang engkau dan saya menerima berkat Tuhan? Kemalasan. Amsal 6 ayat 6-11. Gereja Tuhan, ada banyak orang tidak bisa hidupnya progres. Jalan di tempat, mengapa? Malas. Amsal 6 ayat 6-11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amin. Hai pemalas, pergilah kepada semut, Hai pemalas, pergilah kepada semut. perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, Biar tidak ada pemimpinnya. Lanjutkan. dia menyediakan rotinya di musim panas Saudaraku, dia menyediakan roti di musim panas. dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Dia mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, Tid- mengantuk sebentar lagi, Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, Datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Gereja Tuhan, belajar kepada Yesus. Yesus pagi-pagi sudah bangun, sudah berdoa. Setelah itu Yesus mengajar, melakukan banyak orang, bahkan sampai malam hari. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, kalau engkau dan saya ingin diberkati Tuhan berlimpah-limpah, gereja Tuhan jangan malas. Karena kemalasan Bapak Ibu gereja Tuhan, itulah yang menghalangi orang menerima yang baik dari Tuhan. Yang kelima, saya berdoa gereja Tuhan, kau diberkati Tuhan dan dahsyat luar biasa. Kamu bukanlah seorang penabur. Kisah Rasul 20 ayat 35. Penghalang orang tidak bisa mengalami yang baik dari Tuhan adalah karena kamu bukanlah seorang penabur. Tuhan mau gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Anda boleh cek khotbah ini. Waktu engkau dan saya menjadi murah hati, saudaraku, engkau dan saya akan melihat sesuatu yang puluhan tahun sulit sukar. Tapi di tahun Desember, di bulan Desember ini, gereja Tuhan, kelimpahan itu akan datang kepadamu. Waktu engkau dan saya menjadi orang yang penabur. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Haleluya. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah Kita harus membantu orang-orang yang lemah. dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Gereja Tuhan, Anda dan saya wajib harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab dia sendiri telah mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. lebih baik memberi
lebih daripada menerima. Gereja Tuhan, di akhir bulan ini, gereja Tuhan, mari lakukan, praktekkan firman ini. Waktu engkau dan saya memberi adalah akses kepada kelimpahan. Saya ulangi, memberi adalah akses kepada kelimpahan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, alasan mengapa orang tidak bisa mengalami berkat yang berlimpah adalah karena kamu bukanlah seorang penabur. Gereja Tuhan, bagaimana kita bisa melanjutkan kelimpahan yang dari Tuhan ini? Yang pertama, gereja Tuhan, engkau dan saya wajib setia. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Yang kedua, gereja Tuhan, haleluya, engkau dan saya, gereja Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan. Dalam Yosua 24 ayat 15, haleluya, Yosua 24 ayat 15, biarlah engkau dan saya, gereja Tuhan, kesukaannya beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15, haleluya. Yosua 24 ayat 15. Amin. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Amin. pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Amin. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, Amin. atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Amin. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Gereja Tuhan, Yusuf berkata, aku, istriku dan anak-anakku beribadah kepada Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu, keluarga-keluarga yang mau beribadah, doa fajar, mesbah malam, membangun mesbah Tuhan. Gereja Tuhan, berkat itu mengalir berlimpah-limpah. Berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat masa depan anak-anak, semuanya. Berkat keuangan, diberkati berlimpah-limpah. Yang ketiga, terus menerus berbuat baik, terus menerus menabur. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Kepada siapa? Gereja Tuhan, engkau harus menabur kepada yang mengajar engkau di dalam Tuhan. Galatia 6 ayat 6. Haleluya. Galatia 6 ayat 6. Amin. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. membagikan apa yang ada padanya kepada yang mengajar dia itu. Jangan sesat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Gereja Tuhan, Anda boleh melihat hidup saudara. Apakah Anda orang yang senang menabur? Apakah Anda yang sudah pernah menabur kepada yang mengajar Anda dalam Tuhan? Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, waktu Anda melakukan dengan baik, Anda lihat, perhatikan ayat selanjutnya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-8 dan 9. Haleluya. Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, dia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Orang yang menabur dalam dagingnya menuai dalam kebinasaan. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, Barang siapa menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. engkau akan menabur dalam hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, Gereja Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai Engkau dan saya akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. jikalau kita tidak menjadi lemah. Gereja Tuhan, inilah waktunya gereja Tuhan. Anda harus, saudaraku, senang menabur. Menabur memberi kepada orang tua yang melahirkan saudara, orang tua yang membesarkan saudara. Anak-anak muda Anda yang sudah bekerja, jangan lupakan orang tuamu yang membesarkan engkau, menyekolahkan engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, menabur kepada siapa? Kepada yang mengajar saudara dalam Tuhan. Kepada siapa lagi gereja Tuhan? Menabur gereja Tuhan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang lemah. Yesaya 58 ayat 7 dan 8. Yang keempat, gereja Tuhan, haleluya, engkau selalu ingat bahwa Tuhan yang memberikan engkau berkat. Ulangan 8 ayat 17-18. Gereja Tuhan selalu mengingat. Ulangan 8 ayat 17-18. Engkau harus selalu mengingat bahwa Tuhanlah yang memberikan engkau berkat dengan dahsyat dan luar biasa. Ulangan 8, 17, 18. Ulangan 8 ayat 17. Amin. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, Gereja Tuhan, jangan katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. amin. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bapak Ibu gereja Tuhan, maka belajar kepada Abraham. Waktu Abraham mengalami kemenangan, dia ingat. Dan saudara, kalau kita berkata bagaimana Abraham membawa persepuluhan. Yakub, saudaraku, dia berkata di Betel, sekiranya Tuhan memberkati roti makananku, sekiranya Tuhan menyertai perjalananku, dan aku pulang ke rumah orang tuaku, maka 1/10 dari apa yang Tuhan berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan kepada Tuhan. Gereja Tuhan, saya percaya waktu engkau dan saya, setiap engkau diberkati, engkau ingat Tuhan, maka saya percaya engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Yang terakhir, saudaraku, jangan pernah tinggi hati. Ulangan 8 ayat 12-14. Gereja Tuhan, please, Bapak Ibu gereja Tuhan, jangan sombong, jangan tinggi hati. Karena saya percaya gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, engkau dan saya akan sangat diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saya sudah khotbahkan ini, saudaraku, dalam ibadah doa fajar. Ada banyak orang, ada banyak raja-raja, ketika dia kuat tanpa diberkati, dia menjadi tinggi hati dan melupakan Tuhan. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Ulangan 8 ayat 12-14. Ulangan 8 ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. gereja Tuhan bukan rumah loh, rumah-rumah yang baik dan mendiaminya.
Dan apabila lembu sapi dan kambing dombamu bertambah banyak, Alkitab berkata apabila lembu sapimu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, emas dan perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, segala yang ada di rumahmu bertambah banyak. jangan engkau tinggi hati. Bapak Ibu, satu yang Tuhan minta, jangan tinggi hati. Biarlah Anda dan saya gereja Tuhan menutup tahun 2021 ini semakin rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam Tuhan. Haleluya. Angkat tangan saudara. Haleluya. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kami menerima kelimpahan berkat Tuhan, kelimpahan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu gereja Tuhan, angkat roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Demikianlah Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti ini persekutuan untuk Kristus? Engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Ucapkan syukur. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah darahku diperbuat bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Cawan ini persekutuan dengan darah Yesus, engkau yang percaya mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari mengucap syukur. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita sudah menerima kelimpahan kasih karunia melalui Kristus Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur. Tidak ada alasan kita lagi gagal, sakit, miskin, berkekurangan. Karena di dalam Yesus kita menerima kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan keselamatan, kelimpahan segala-galanya. Di dalam Yesus kita menjadi hidup dan berkuasa. Ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan membawa ucapan syukur kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami sepanjang 1 tahun ini. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus berkati seluruh umat-Mu, berkati bisnis, pekerjaan, keuangan, karir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu gereja Tuhan yang mau membawa persembahan persepuluhan ucapan syukur, biarlah saudara boleh memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku, haleluya, hari Selasa malam, gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, hari Selasa malam, gereja Tuhan jam 7 sampai jam 9, saudaraku, perayaan Natal, ya, doa fajar dan mesbah malam, jam 7 sampai jam 9. Saya mengajak Bapak Ibu saudara dimanapun saudara berada, untuk boleh mengikuti ibadah perayaan Natal, haleluya, perayaan Natal, doa fajar dan mesbah malam, hari Selasa ini jam 7 sampai jam 9 malam akan diikuti oleh umat Tuhan dari berbagai kota-kota, bahkan dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong, dari Amerika. Silakan bergabung Bapak Ibu gereja Tuhan. Yang pertama, yang kedua, hari Kamis Bapak Ibu gereja Tuhan, hari Kamis ada perayaan Natal untuk anak saudaraku tunas remaja. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir saudaraku, hari Rabu ada Natal khusus Malaysia, Singapura dan Hong Kong. Saya mengajak Bapak Ibu saudara boleh mendukung perayaan Natal ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia, diberkati roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Dalam nama Yesus sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Shalom. Haleluya.